Bab 1501. Zakari berkata, "Aku ingin kau mengenalkanku pada dokter rehabilitasi profesional. Aku butuh bantuan tentang cara melatih kakiku dengan benar agar aku bisa berdiri lagi. Selama bertahun-tahun, aku mencurigai Sofia menggunakan obat-obatan untuk menghentikan pemulihanku. Setiap dokter yang dia kirim selalu menyesatkanku dan mengajariku teknik rehabilitasi yang salah. Meskipun aku berusaha memuntahkan obat yang dia berikan, aku tetap tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Aku akan membahas masalah emosional ini dengan kakakmu setelah aku bisa berdiri sendiri lagi." Permintaan itu masuk akal, jadi Lukas mengangguk. "Aku bisa melakukannya, tapi maukah Sofia mengizinkanmu menerima bimbingan dokter?" Zakari menjawab, "Online saja. Sofia tidak akan pernah mengizinkan saya menghubungi orang luar. Ini alamat email saya. Suruh peretas untuk melewati semua langkah keamanan dan kirimkan informasi kontak dokter kepada saya. Sofia selalu mengawasi ponsel saya dan cara komunikasi lainnya. Dia tidak mengizinkan saya untuk berhubungan dengan siapapun." Lukas tiba-tiba menyadari betapa besar kendali Sofia atas Jeremy dalam beberapa tahun terakhir. Pasti sangat sulit bagi Jeremy selama waktu itu. Dia mengangguk. "Baiklah." Zakari kemudian menambahkan, "Jika memungkinkan, bisakah kamu juga mencoba menunda proses penjualan harta ayahnya oleh Sofia? Tunda selama mungkin." Lukas berpikir sejenak dan menyipitkan matanya. "Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk memantau perkembangannya dan mencoba menundanya sebisa mungkin." Zakari kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. "Terima kasih banyak. Waktu semakin habis, dan akan menjadi kabar buruk jika Sofia kembali lebih cepat dari jadwal." Lukas memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan kepada Jeremy, tetapi tidak ada gunanya karena Jeremy tidak mengingat apapun. Kemudian dia memutuskan untuk bangun dan bersiap untuk pergi. Dia ingin mengetahui perkembangan Sofia dan menemukan dokter yang dapat diandalkan untuk Jeremy. "Paman." Tepat ketika Lukas hendak pergi, dia mendengar suara dari belakangnya. Dia berhenti tiba-tiba dan berbalik dengan tak percaya. Itu adalah seorang anak yang tampak persis seperti keponakannya. Dia berpikir bahwa anak itu adalah anak yang sama yang pernah dibawa Jeremy dulu, tetapi cara anak itu memanggilnya, "Paman," terasa janggal. Lukas mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu Brian?" "Ya, ini aku." Brian berlari mendekat dan memeluk paha Lukas. Lukas sedikit bingung. "Kenapa kau di sini?" Brian mengerjap dengan perasaan bersalah dan menjelaskan, "Begini, saat ibu dan bibi Francine mengajakku dan saudara-saudaraku piknik, sesuatu terjadi sehingga ibu membawa orang yang salah. Paman tampan ini kemudian membawaku pulang bersamanya." Setelah mendengar penjelasan keponakannya, Lukas tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap Zakari. "Jadi, anak yang tinggal bersama Corinne sekarang adalah anak yang kau bawa bersamamu bertahun-tahun yang lalu." Zakari mengklarifikasi, "Saya tidak bisa mengakui telah membawa anak itu karena saya tidak ingat apapun dari masa lalu, tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa anak yang tinggal di tempat Nona Corinne adalah putra saya, Benjamin." Lukas langsung merasakan sakit kepala. Lalu, Zakari kemudian berkata, "Kita hanya bisa membiarkan keadaan seperti ini untuk saat ini dan mengubahnya lagi ketika ada kesempatan yang tepat. Sofia akan curiga jika kau membawa Brian kembali bersamamu sekarang." Bab 1502. Lukas mengerutkan kening sambil berpikir, menyadari bahwa kata-kata Jeremy sangat masuk akal. Membawa Brian pergi akan membuatnya tanpa anak, dan akan sulit menjelaskan semuanya kepada Sofia ketika dia kembali. Namun, dia merasa tidak nyaman meninggalkan Brian bersama Sofia yang licik. Brian sepertinya memahami kekhawatiran Lukas dan menarik pakaian pria itu. "Aku sudah bersama paman tampan ini selama beberapa hari. Aku akan baik-baik saja. Jangan beritahu ibu tentang ini, ya. Aku tidak ingin dia khawatir." Lukas memijat pelipisnya, merasa seolah-olah dia tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Ia akhirnya mengerti mengapa Corinne mengeluh tentang perilaku aneh yang ditunjukkan Brian akhir-akhir ini. Itu karena kedua anak itu telah tertukar. Ia harus mengakui bahwa semuanya tampak sangat kebetulan. Lukas menatap Zakari dengan peringatan tegas, "Jaga dia baik-baik, atau kau tidak akan berhenti mendengar omelanku." Zakari mengangguk tenang.
Tolong pastikan Nona Corin juga merawat putra saya dengan baik. Sementara itu, Sunny menguping percakapan melalui dinding suite sebelah. Sayangnya, dinding yang tebal dan kedap suara yang sangat baik membuatnya hampir tidak mungkin mendengar apapun. Setelah membuntuti Lukas secara diam-diam, ia mengamati Lukas memasuki ruangan pertama, lalu keluar dan mengetuk pintu ruangan di seberangnya. Sunny tidak mengerti situasi tersebut. Ia mengira kakaknya datang untuk kencan romantis, tetapi situasi itu membuatnya bingung. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Jika Lukas sedang menjalin hubungan, mengapa dia memesan 2 kamar yang bersebelahan alih-alih 1? Apakah pacarnya sudah menikah? Mungkinkah itu alasan di balik semua kerahasiaan itu? Lukas pasti gila melakukan itu. Sunny khawatir bagaimana perselingkuhan seperti itu dapat merusak reputasi keluarga Rivera, dan dia sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi kakek neneknya. Kegelisahannya semakin bertambah, dan dia mulai mondar-mandir di sekitar kamar tempat dia check-in. Dia berusaha keras memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi dia tidak dapat menemukan rencana yang baik. Upaya terakhirnya adalah menelepon Corin. Saat itu, Corin baru saja kembali dari makan siang dan sedang asyik dengan pekerjaannya. Ia menjawab panggilan telepon dengan cara yang tampak kurang fokus. "Corin, ini aku," seru Sunny dengan tergesa-gesa. "Kau terlambat," kata Corin. "Aku sudah makan siang, dan aku tidak akan membiarkan diriku kelaparan hanya untuk menunggumu. Pergi makan sendiri." Bab 1503. Sunny lalu berkata dengan cemas, "Tunggu, Corin. Bukan itu alasan aku menelepon. Ada sesuatu yang mendesak muncul." Corin sedang mengetik di keyboard sambil bertanya, "Ada apa?" "Aku sedang sibuk sekarang." Sunny melanjutkan, "Ini tentang Lukas. Aku punya alasan untuk berpikir bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah." Sebelumnya pada hari itu, Corin merasa bahwa karakter Sunny telah menjadi lebih dewasa. Sayangnya, panggilan teleponnya membuatnya berasumsi bahwa Sunny kembali pada sifat impulsifnya. "Sebaiknya kau bicarakan ini dengan orang yang lebih tua di keluargamu, bukan denganku. Aku sibuk bekerja, jadi kalau tidak ada hal lain, aku akan menutup telepon sekarang." Sunny terus mendesak, "Tolong jangan tutup teleponnya. Aku tidak bisa membiarkan para tetua kita tahu tentang ini, Corin. Dengan bantuanmu, kita bisa menyusun rencana untuk mengembalikan Lukas ke jalan yang benar." Corin balas bertanya dengan kesal. "Apa yang terjadi pada Lukas? Kenapa kau begitu khawatir?" "Aku kebetulan lewat di dekat perusahaan siang ini," Sunny memulai, "dan aku melihat Lukas pergi sendirian dengan mobil. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatku, jadi aku mengikutinya dan melihatnya check-in ke hotel. Dia memilih suite presiden, dan saat makan siang, sungguh aneh." Corin merasa Sunny membuntuti Lukas karena dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Tidak ada yang mencurigakan tentang check-in ke hotel saat makan siang. Kakakmu sudah dewasa. Dia punya alasannya. Mengganggu privasi orang lain, termasuk kakakmu, itu tidak sopan. Sunny semakin cemas. "Dengarkan aku." Setelah check-in, dia mengetuk pintu suite presiden di seberangnya dan masuk ke dalam. Sudah cukup lama, dan dia masih belum keluar. Corin memijat pelipisnya dan bertanya, "Jadi, kau menunggu di luar pintu dan memata-matai saudaramu untuk melihat siapa yang dia temui di suite kepresidenan?" Sunny meninggikan suaranya karena frustrasi. "Oh, ayolah. Bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Kenapa kau tidak mengerti betapa seriusnya situasi ini? Ini sama sekali tidak normal. Jika dia ingin bertemu seseorang, dia bisa saja mengetuk pintu dan masuk. Kenapa dia repot-repot mendaftar di suite seberang? Jelas ada yang tidak beres." Corin menghela napas. "Hanya karena kakakmu bertingkah berbeda bukan berarti kau bisa menguntitnya. Kau tidak berhak mengganggu privasinya. Pergi dan lakukan sesuatu yang produktif, atau aku akan meneleponnya sekarang juga dan memberitahunya bahwa kau sedang memata-matainya. Mari kita lihat bagaimana reaksinya nanti." Sunny panik. "Tidak, tidak, tidak. Tolong jangan telepon dia. Aku hanya meneleponmu karena aku percaya padamu. Tolong jangan bongkar perselingkuhanku. Aku khawatir Lukas mungkin berselingkuh dengan wanita yang sudah menikah."
Aku ingin kau ikut denganku untuk memeriksa apa yang terjadi. Aku terlalu takut melakukannya sendirian. Kita harus menghentikannya jika dia benar-benar berselingkuh. Jika ternyata tidak, kau bisa membantu menengahi situasi agar dia tidak terlalu marah padaku dan memukuliku sampai babak belur. Corin membalas, kenapa aku harus repot-repot mengurusi urusan kakakmu? Berhentilah membuat keributan dari hal sepele. Kakakmu bukan tipe orang yang akan terlibat dalam hal-hal seperti itu. Bukankah kau ingin ikut denganku menjemput anak-anak setelah aku selesai bekerja? Kau masih bisa sampai tepat waktu agar aku bisa menjemputmu jika kau berangkat dari hotel itu. Aku tidak akan menunggumu jika kau terlambat. Sunny mengalah. Baiklah. Aku akan menganggapnya sebagai reaksi berlebihan. Aku akan segera menemuimu. Saat ia berjalan menuju pintu dengan frustrasi dan mengambil kartu akses, ia masih tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Lukas mungkin tidak terlibat dalam perselingkuhan, pertemuan rahasia itu menunjukkan adanya agenda tersembunyi. Sunny merenungkan hal itu sambil menunggu lift. Lift sampai di lantainya, dan dia memasuki lift pertama yang terbuka untuknya. Begitu dia masuk, pintu lift lain terbuka dan seorang wanita keluar. Tepat saat pintu liftnya hendak menutup, dia melihat sosok wanita yang dikenalnya berjalan melewatinya. Dia mengenali orang itu sebagai Sofia. Sunny tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan dia segera bergegas keluar untuk memastikan apa yang telah dilihatnya. Bab 1504. Sunny menatap wanita itu dan sekali lagi memastikan bahwa wanita itu adalah Sofia. Dia menuju ke ruangan yang dimasuki Lukas sebelumnya. Lukas bertemu Sofia, gumam Sunny pada dirinya sendiri. Dia terkejut dengan pertemuan yang tak terduga itu. Dia berlari kembali ke kamar dan memanggil Corin. Nada suaranya cemas saat dia berkata, "Corin, kamu harus datang ke sini sekarang juga." Corin menjawab dengan tidak sabar, "Sampai kapan kau akan terus melakukan ini?" Sunny memohon dengan cemas, "Aku tidak bermaksud membuat keributan. Apakah kau tahu siapa yang ingin ditemui Lukas?" Corin menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu bukan urusan saya." Karena sangat ingin agar wanita itu tetap terhubung, Sunny tiba-tiba berkata, "Itu Sofia. Dia di sini bersama Sofia." Jari-jari Corin membeku saat dia mengetik. "Apa yang tadi kau katakan?" Sunny hampir menangis setelah akhirnya berhasil membuat Corin memperhatikannya. "Aku akan mengirimkan alamatnya. Datanglah sekarang juga. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu menipu Lukas." Setelah jeda singkat, Corin berkata, "Baiklah. Kirimkan alamat hotel dan nomor kamarnya lewat pesan teks." Sunny menutup telepon dan langsung mengirimkan detail hotel kepadanya melalui pesan teks. Corin berhenti bekerja dan menyipitkan matanya saat membaca alamat itu. Tidak seperti Sunny, dia tidak khawatir Lukas dan Sofia berselingkuh. Sebaliknya, dia merasa gelisah dengan kemungkinan mereka bertemu di hotel untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan lelang tanah. Dia ragu Lukas akan. Ia memulai pertemuan di hotel, jadi kemungkinan besar Sofia yang mengaturnya. Corin khawatir Sofia mungkin kembali melakukan trik liciknya yang lama. Diliputi kekhawatiran, Corin memberikan beberapa tugas kepada sekretarisnya dan mengambil barang-barangnya sebelum meninggalkan kantornya. Begitu tiba di hotel, Corin mengetuk nomor kamar yang telah dikirim Sunny. Sunny membuka pintu dan mempersilakan Corin masuk. Kemudian, ia menutup pintu dengan diam-diam di belakangnya. "Akhirnya kau datang juga." Corin menatapnya dengan tatapan menegur karena terlalu paranoid. "Bagaimana situasinya sekarang? Apakah dia masih bersama Sofia?" Sunny mengangguk. "Kurasa begitu. Dia belum pergi sejak Sofia masuk. Mereka ada di kamar sebelah kamar kita." Corin membenarkan hal itu dan segera berbalik untuk keluar. Sunny sedikit bingung dengan tingkah lakunya dan bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" "Aku akan pergi ke sana dan mengetuk pintu mereka untuk mencari tahu akar permasalahannya," jawab Corin. "Kita harus menghadapi mereka bersama-sama." Sunny tampak bimbang dengan ide itu. "Jadi kita hanya akan mengetuk pintu. Aku tidak yakin apakah itu ide yang bagus." Corin mengangkat alisnya. "Pilihan apa lagi yang kita punya? Jika kamu tidak mau pergi, aku akan pergi sendiri." Sunny ragu-ragu dan berkata,
Aku hanya khawatir kita mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat. Corin tersenyum sinis. Kita semua sudah dewasa di sini. Apa yang perlu dipermalukan? Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa duduk di sini saja sementara aku memeriksanya sendiri. Bab 1505. Sunni adalah seorang pria, jadi dia tidak punya alasan untuk merasa malu. Justru Corin yang membuatnya khawatir, tetapi ternyata kekhawatirannya tidak beralasan karena Corin tampaknya tidak menunjukkan rasa takut akan rasa malu. Dia memutuskan untuk mengikuti Corin dan menemaninya ke ruangan sebelah. Dengan kehadiran Corin, dia tidak perlu takut Lukas akan memukulinya karena telah menghadapi mereka. Saat mereka sampai di pintu suite sebelah, mereka mencoba menguping situasi di dalam tetapi tidak merasakan sesuatu yang aneh. Corin kemudian mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Sementara itu, Edmund sedang memantau situasi dengan cermat dari suite di seberang ketika ia melihat Corin dan Sunni mendekati pintu. Kehadiran mereka yang tiba-tiba mengejutkannya, dan ia perlu bertindak cepat karena tidak ada waktu untuk meminta instruksi lebih lanjut dari Lukas. Seolah secara naluriah, ia membuka pintu dan menyeret kedua orang itu masuk sebelum menutup pintu kembali. Corin terkejut ketika seseorang menariknya, dan dia siap membela diri ketika dia melihat bahwa itu adalah Edmund. Kewaspadaannya berubah menjadi kebingungan, dan Sunni pun sama bingungnya seperti dia. "Edmund," tanya Sunni, "kenapa kau di sini?" Edmund merasa sakit kepala akan datang dan langsung menjawab, "Seharusnya aku yang bertanya padamu. Dan mengapa kau membawa Nona Corin bersamamu?" Sunni berkata sambil mengerutkan kening, "Aku melihat Lukas datang ke hotel ini, jadi aku mengikutinya untuk mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Jujurlah padaku, Edmund, apakah dia berselingkuh dengan Sofia? Apakah itu sebabnya dia memintamu untuk berjaga di sini?" Bibir Edmund sedikit berkedut saat ia berusaha memahami kecurigaan Sunni. Saat Sunni menatap Edmund dengan penuh harap menunggu jawaban, suara Lukas yang tenang dan acuh tak acuh menggema di ruangan itu. "Apakah kau mencurigai aku berselingkuh dengan Sofia?" Sunni terkejut dan merasakan merinding. Dia menoleh dan melihat Lukas duduk santai di sofa dengan secangkir kopi. "Tunggu sebentar, kenapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau berada di suite yang lain?" Sunni bertanya-tanya. Lukas memperhatikan reaksi Sunni yang ketakutan. Dia menyesap kopi sebelum mengangkat alisnya. "Sepertinya kau di sini untuk memergokiku basah. Dan kau bahkan membawa Corin. Sungguh inisiatif yang bagus darimu." Keringat mulai mengucur di dahi Sunni, dan dia mulai merasa bersalah. Meskipun demikian, dia tetap bertanya kepada Lukas, "Mengapa kau menemui Sofia di hotel jika kalian hanya membahas bisnis?" Lukas terkekeh. "Keberanianmu tampaknya meningkat pesat selama 3 tahun terakhir. Tak disangka kau sampai mempertanyakan rencanaku." Sunni mulai kehilangan kepercayaan diri, dan ia mengerutkan kening karena frustrasi. "Aku hanya mengkhawatirkanmu, Lukas. Kau tahu Sofia bukan orang baik, dan kau hanya akan mendapat masalah jika terlibat dengannya. Kau setuju, kan, Corin?" Sunni mencari dukungan dari Corin dan menghindari konfrontasi. Corin menatap Lukas dengan tenang dan bertanya, "Bisakah kau jelaskan apa yang sedang terjadi?" Ekspresi Lukas melunak tanpa sadar saat dia meliriknya. "Kemarilah dan duduklah bersamaku, Corin." Corin berjalan mendekat dan duduk. Edmund menangkap pandangan Lukas dan langsung mengerti apa yang Lukas minta darinya. Dia menuju ke dapur dan mengambil sebotol jus dan sekaleng Coca-Cola, yang kemudian diberikannya kepada Corin dan Sunni. Corin dengan ramah mengambil botol jus itu, tetapi dia sedang tidak ingin minum. Dia menatap Lukas dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah Sofia mencoba mempersulitmu karena sebidang tanah itu?" Lukas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu masalahnya. Masalah dengan tanah itu sudah terselesaikan. Rumah lelang akhirnya setuju untuk menjualnya kepada kami dengan harga awal sebelum Sofia menaikkannya." Bab 1506. Corin merasa lega mendengar kabar itu. "Lalu mengapa Sofia masih meminta Anda untuk bertemu dengannya di sini?" tanyanya. Secercah rasa bersalah terlintas di mata Lukas. Bagaimana mungkin dia tega memberitahunya bahwa pria yang telah ditunggunya selama 3 tahun terakhir berada di suite di seberang suite mereka dan bahwa dia telah melupakannya. Belum lagi,
Dia sedang berpura-pura bahagia dengan keluarga lain dan bayi yang dia curi darinya. Dia tidak bisa. Itu akan terlalu kejam. Oh, bukan apa-apa. Dia sebenarnya tidak meminta saya untuk bertemu dengannya di sini. Saya kebetulan tahu dia juga menginap di hotel ini. Karena penasaran, saya ingin tahu dia pulang dengan siapa, jadi saya mengarang alasan untuk bertemu dengannya. Lukas berbohong. Mata Corin menajam. Lalu, apakah kau melihat apakah ada orang lain di suite-nya? Tanyanya penasaran. Lukas menggelengkan kepalanya. Aku hanya melihatnya bersama seorang anak yang mengenakan topeng kartun. Tidak ada orang lain. Sebenarnya, Lukas sama sekali tidak melihat Sofia karena dia sudah kembali ke suite-nya sendiri saat Sofia tiba. Saat itu Sunny sedang menunggu lift, jadi dia juga tidak melihat Lukas keluar. Corin mengerutkan kening. Dia tidak curiga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Sunny dan berkata, "Tuan Lukas, Sunny lah yang membuat keributan. Dia bilang Anda mungkin tersesat dan meminta saya untuk datang menyelamatkan Anda." Sunny mengira dia sudah lolos dari masalah saat itu, jadi dia kembali tegang ketika Corin menjebaknya. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Sungguh nasib burukku, pikirnya. Dia tersenyum malu-malu. Lukas, aku hanya memintanya datang karena aku sangat khawatir tentangmu. Lukas menatapnya dingin. Lebih tepatnya, kau tidak punya pekerjaan lain. Aku tadinya berencana memberimu libur beberapa hari karena kau baru saja kembali, tapi sepertinya sekarang tidak perlu. Kau akan mulai bekerja di perusahaan besok. Sunny cemberut. Tidak, aku belum cukup bersenang-senang. Tolong beri aku 2 hari lagi, Lukas. Kamu tidak perlu pulang lagi jika aku tidak melihatmu di perusahaan besok pagi. Kata Lukas dengan tegas. Sunny menerima takdirnya. Sambil menghela napas, dia berkata, "Baiklah. Aku akan pergi." Senang. Corin merasa terhibur karena Sunny menerima hukumannya. Dia menyesal telah mendengarkan Sunny dan datang ke hotel untuk menyelamatkan Lukas padahal dia bisa menggunakan waktu itu untuk pekerjaannya. Lukas menoleh padanya dan bertanya dengan lembut, "Karena kau di sini, bagaimana kalau aku ikut menjemput anak-anak bersamamu, lalu kita semua bisa makan malam bersama?" Corin melihat arlojinya. Masih ada 1 jam lagi sebelum anak-anak pulang sekolah, jadi dia mengangguk. Oke. Anak-anak cukup menyukai Paman Lukas, jadi dia pikir mereka akan senang bertemu dengannya nanti. Selain itu, dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya meskipun kembali ke kantor saat itu, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal besok untuk menyelesaikan dan menyetujui kontrak yang tersisa. Sunny mengangkat tangannya. Boleh aku ikut juga? Sudah lama aku tidak bertemu anak-anak. Baik Lukas maupun Corin meliriknya dengan kesal dan mengabaikannya. Sunny menggaruk kepalanya dengan canggung. Meskipun mereka berdua menatapnya dengan tajam, dia tahu dia masih punya kesempatan untuk ikut karena mereka tidak secara terang-terangan menolaknya. Setelah mengobrol lebih lama di suite, Corin berpikir sudah waktunya menjemput anak-anak dari taman kanak-kanak. Maka, dia dan Lukas pun pergi, diikuti oleh Sunny yang malu-malu. Bab 1507. Sebelum meninggalkan suite, Edmund mengintip melalui lubang intip untuk memastikan tidak ada orang di koridor sebelum berbalik dan mengangguk ke arah Lukas. Barulah saat itu Lukas membuka pintu dan dia serta Corin keluar. Sayangnya, hal yang paling dia takuti tetap terjadi. Pada saat itu, pintu kamar Sofia juga terbuka, dan dia mendorong kursi roda Jeremy keluar sambil berkata, "Zachary, ibu tahu kamu bosan dikurung di hotel sepanjang hari, tapi ibu benar-benar sibuk dengan bisnis ayah. Jadi ibu tidak bisa sering mengajakmu keluar, dan ibu juga tidak merasa nyaman membiarkan orang lain melakukannya. Tapi yang bisa ibu lakukan adalah mengajakmu ke taman hotel untuk menghirup udara segar, dan ibu berjanji akan mengajakmu dan Benjamin berkeliling dunia setelah semuanya beres di sini." Wajah Corin langsung membeku saat melihat pria di kursi roda itu. Dia, pikirnya dengan marah. Lukas dengan cepat menarik Corin kembali ke dalam suite dan membanting pintu hingga tertutup. Dia melakukannya begitu cepat sehingga Sofia maupun Jeremy tidak melihat apapun. Yang Sofia dengar hanyalah suara pintu yang tertutup, tetapi ketika dia mendongak, dia hanya melihat pintu yang tertutup rapat.
Zakari, apa kau mendengar seseorang keluar dari suite di seberang suite kita barusan? Tanyanya dengan bingung. Jeremy menatap pintu dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Sofia mengira dia hanya membayangkan hal-hal itu. Aneh sekali. Aku yakin sekali mendengar seseorang menutup pintu. Aku bahkan merasakan desiran angin. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Keraguan lenyap dari wajah Sofia. Dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dan berkata, "Oke. Benyamin, bantu ibu menutup pintu. Ayo kita ajak ayah jalan-jalan." Sementara itu, di suite lainnya, Lukas memeluk Corin erat-erat dengan satu tangan menutupi mulutnya agar dia tidak keluar atau mengeluarkan suara. Hal terburuk yang bisa terjadi saat itu adalah konfrontasi besar-besaran dengan Sofia. Mata Corin memerah karena marah. Dia menggigit tangan Lukas dengan keras. Meskipun itu sangat menyakitinya, dia tetap tidak melepaskannya. Sunny tidak melihat apapun di luar, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. "Ada apa, Lukas?" tanyanya penasaran. Lukas menatapnya dengan tatapan peringatan agar dia diam. Rasa dingin menjalar di punggung Sunny dan dia tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Lukas baru mengizinkan Corin pergi setelah memastikan Sofia dan Jeremy sudah masuk ke dalam lift. Corin segera bergegas keluar dari suite, tetapi koridor hotel sudah kosong saat itu. Secara naluriah ia mengejar mereka, tetapi Lukas kembali meraih lengannya. "Tenanglah, Corin." Corin berhenti di tempatnya dan berbalik menatapnya dengan amarah dan kekecewaan. Dia menepis tangannya. "Kau tahu dia ada di suite itu bersama Sofia, tapi kau memilih untuk tidak memberitahuku." Lukas mengerutkan kening. "Aku tidak akan menyembunyikannya darimu selamanya. Aku menunggu waktu yang lebih tepat untuk memberitahumu." Corin mencibir. "Waktu yang lebih baik, katamu. Kau tahu aku sudah mencarinya selama 3 tahun, jadi waktu yang lebih baik itu apa?" 3 tahun kemudian. Bab 1508. Tidak. Hati Lukas hancur melihat Corin begitu marah dan sedih. "Corin, dia bukan Jeremy yang kau kenal dulu. Dia sama sekali tidak ingat siapa dirimu. Aku khawatir kau tidak sanggup menghadapinya. Dia sama sekali tidak mengingatku. Apa dia mengalami amnesia?" "Hah, alasan yang sangat mudah," pikir Corin, merasa tidak senang dengan penjelasan itu. Dengan nada mengejek, dia berkata, "Fakta bahwa kau menyembunyikan informasi ini dariku berarti kau bersekongkol dengannya. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi." Corin kemudian berbalik untuk pergi. Dia akan mengungkap kebenaran dengan menanyakan langsung kepada Jeremy tentang semua yang terjadi. Lukas menariknya kembali dan memeluknya erat-erat. "Corin, kamu harus tenang dulu. Kumohon," katanya sambil mengelus rambutnya. Bahu Corin perlahan rileks. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Kenapa? Kenapa dia bersama Sofia?" tanyanya. Melihat bahwa Corin akhirnya tenang, Lukas memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Jeremy tidak bersama Sofia, Sofia mengendalikannya. Dia tidak memiliki kebebasan, tetapi memang benar dia kehilangan ingatannya. Dia tidak mengingat apapun dari masa lalunya, termasuk dirimu. Corin terdiam. Sambil masih merangkul bahunya, Lukas menuntun Corin ke jendela besar dari lantai hingga langit-langit. Dia tidak ingin mengambil risiko Corin lari keluar untuk mencari Jeremy lagi. Sesampainya di sana, dia menceritakan semua yang dia ketahui sejauh ini kepada wanita itu. Corin tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengarkannya. Dia hanya menatap keluar jendela ke tanah di bawah karena disitulah letak taman hotel. Di taman hotel terdapat berbagai macam tanaman hias yang indah dan air mancur yang elegan. Sofia sedang mendorong kursi roda Jeremy mengelilingi air mancur sementara Benyamin berlari kecil di samping mereka. Corin menyipitkan matanya. "Jadi anak itu juga anakku. Aku melahirkan anak kembar 3 tahun lalu." Lukas berpikir tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran darinya saat itu, dan lagi pula dia juga tidak bisa melakukannya. Dia mengangguk. Ya, namun, dia tidak memberitahunya bahwa Benyamin dan Brian telah bertukar tempat. Dia khawatir akan menyebabkan kejutan yang tidak perlu padanya. Corin mengangguk pelan sebelum mendengus. "Yah, kau dan Jeremy memang pandai merahasiakan sesuatu dariku.
Aku tidak akan terkejut jika kalian berencana menyembunyikan ini selamanya dariku jika aku tidak datang ke sini secara tidak sengaja. Lukas terdiam. Ia harus mengakui bahwa jika Corin tidak bertemu Jeremy secara tidak sengaja, ia akan merahasiakannya untuk Corin setidaknya untuk sementara waktu. Ia hanya berpikir tidak ada gunanya Corin mengetahui semua ini karena itu hanya akan menambah bebannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, dia melihatnya, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan dia tidak melakukan hal yang gegabah. Corin terus menatap taman hotel untuk beberapa saat lagi sebelum melihat jam tangannya. Aku harus menjemput anak-anak sekarang. Sampai jumpa. Lukas tak mungkin membiarkannya sendirian saat itu. Dia mengikutinya dan berkata, aku juga akan ikut denganmu. Corin tidak menolaknya atau menghentikannya. Kau boleh ikut denganku, tapi pastikan kau tidak kehilangan Sofia, Jeremy, dan Benjamin. Aku butuh waktu untuk memikirkan bagaimana cara menangani ini. Jangan khawatir, Edmund akan mengawasi mereka. Kau bisa yakin bahwa dia tidak akan membiarkan mereka lepas dari pandangannya, kata Lukas. Demi kebaikanmu, kuharap begitu, kata Corin sambil mencibir. Saat itulah Sunny akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, pria yang tinggal bersama Sofia itu Jeremy. Dia bukan hanya lumpuh, tapi juga kehilangan ingatannya. Bab 1509. Sunny sangat bersimpati pada Corin. Dia tahu Corin telah mati-matian mencari Jeremy selama 3 tahun terakhir sambil mengurus anak-anaknya. Dia akhirnya menemukannya, tapi dia kehilangan ingatannya dan tinggal bersama wanita lain. Siapapun akan mengalami gangguan mental jika hal yang sama terjadi pada mereka. Pantas saja Lukas tidak ingin ada yang tahu dia datang ke hotel. Dia mungkin khawatir Corin akan syok saat mengetahui hal ini, dan aku malah merusak semuanya. Sial, dia pasti akan memukuliku karena ini, pikir Sunny. Dia masuk ke mobil mengikuti Lukas dan Corin, dan mereka pergi ke taman kanak-kanak bersama-sama. Di antara ketiga anak yang mereka jemput, ada satu bernama Joey, yang diadopsi oleh Jeremy dan Anya. Namun, Corin mengambil alih tugas membesarkannya setelah Anya dikirim pergi dan Jeremy menghilang. Sunny tahu bahwa Corin selalu memperlakukan Joey seperti anaknya sendiri. Itu saja bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan banyak wanita. Karena itu, sangat disayangkan bahwa gadis baik seperti dia harus menanggung begitu banyak kesulitan dalam kehidupan cintanya. Corin duduk di tengah dengan ekspresi linglung. Lukas sangat khawatir dengan kondisi mentalnya, jadi dia sesekali menepuk bahunya. Sunny juga khawatir padanya. Dia ingin memegang tangannya untuk menghiburnya, tetapi dia menolak. Tangannya sangat dingin, jadi dia tidak ingin ada yang menyentuhnya karena dia tidak ingin dikasihani. Yang dipikirkannya saat itu hanyalah betapa ironis dan konyolnya seluruh situasi ini. Aku tak percaya aku orang terakhir yang tahu aku melahirkan anak kembar 3. Ini berarti keluarga Holden, Sante, dan Aaron, mereka semua merahasiakannya dariku. Jadi aku tidak salah lihat saat melihat dan menggigit lengan Jeremy dengan keras di ruang persalinan. Tapi bagaimana mungkin dia mencuri bayiku? Dan sekarang Lukas bilang Jeremy kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat mengapa dia mencuri bayi itu atau apakah dialah yang sebenarnya melakukannya. Hahaha, bagaimana mungkin orang seperti dia kehilangan ingatannya? Sekalipun dia kehilangan ingatannya, bukan berarti dia bisa lolos begitu saja dari perbuatannya. Dia mungkin sekarang terikat di kursi roda, tapi dia terlihat sangat bahagia bersama Sofia. Aku tidak akan terkejut jika dia tidak ingin mendapatkan kembali ingatannya di masa lalu. Tentu saja, ada kemungkinan dia hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Tidak, aku harus fokus untuk mendapatkan bayiku kembali. Dia anakku. Aku mengandungnya selama 9 bulan, jadi mengapa aku harus membiarkan mereka memilikinya? Inilah pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya. Saat itu, baginya tidak penting apakah Jeremy benar-benar kehilangan ingatannya atau apakah dia akhirnya akan mendapatkannya kembali. Tidak, hal terpenting baginya adalah membawa Benjamin kembali dengan selamat ke pelukannya. Dialah ibu kandungnya. Dia rela membiarkan Jeremy tinggal bersama Sofia, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan Benjamin tinggal bersama mereka. Bab 1510. Corin,
Kita sudah sampai, kata Suni saat mereka tiba di taman kanak-kanak. Corin tersadar dari lamunannya. Oke, kalian tunggu di dalam mobil sementara aku menjemput mereka, katanya. Kemudian dia keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk. Suni tak kuasa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa gadis itu tampak begitu tersesat dan kecil saat ia memperhatikannya berjalan menuju pintu masuk. Lukas, bukankah menurutmu Corin terlihat kurang sehat? Tanyanya dengan cemas. Kau berani-beraninya bertanya. Lukas juga menatap punggung Corin dengan cemas. Jika kau tidak memanggilnya, dia tidak akan tahu tentang Jeremy dan Sofia. Suni tahu bahwa dia juga bersalah. Dia menundukkan kepala karena malu dan menghela napas. Setelah beberapa saat, Corin membawa ketiga anak itu keluar dari taman kanak-kanak. Lukas dan Suni keluar dari mobil satu persatu. Paman Lukas, seru Joey dan Christine gembira saat melihatnya. Mereka kemudian berlari ke arahnya dengan tangan terbuka lebar. Lukas berjongkok dan menyambut mereka dengan tangan terbuka saat mereka menerjang ke arahnya. Hanya Brian yang bertindak malu-malu. Dia memegang tangan Corin sambil dengan tenang memanggilnya, "Halo, Paman Lukas." Lukas mendongak dari kepala Joey dan Christine dan menatap Brian. Dia tahu itu bukan Brian yang sebenarnya, melainkan bayi yang dicuri Jeremy 3 tahun lalu. Kalau aku ingat dengan benar, Jeremy yang memberinya nama Benjamin, pikirnya. Dia tahu seharusnya dia tidak mengatakan apapun karena Corin belum menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suni melipat tangannya dan berpura-pura marah. Hei, kalian bertiga, bagaimana denganku? Apa kalian sudah melupakan Paman Suni? Paman Suni. Ketiga anak itu menoleh serentak menatapnya. Joey pernah melihatnya sebelumnya saat masih kecil, jadi dia agak akrab dengannya. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya, Brian dan Christine bertemu dengannya. Mereka menatap Suni, lalu kembali menatap Lukas, berpikir bahwa mereka tampak mirip. Kemudian mereka menatap Corin dengan tatapan bertanya-tanya. Corin mengangguk kepada mereka. Ya, ini adik laki-laki Paman Lukas. Kalian bisa memanggilnya Paman Suni. Setelah mendapat konfirmasi dari ibu mereka, Christine adalah orang pertama yang menghampiri Suni. Dia mendongak dan bertanya dengan nada manja dan menggemaskan, "Paman Suni, apakah Paman akan memanjakan kami seperti Paman Lukas memanjakan kami?" Suni tertawa penuh kasih sayang sebelum menepuk hidungnya. "Tentu saja, kamu harus tahu aku sayang anak-anak. Aku bisa mengajari kalian cara bermain game. Aku hebat dalam hal itu." Christine tidak tertarik pada permainan, tetapi mata kedua anak laki-laki itu langsung berbinar. "Paman Suni, Paman main apa saja? Paman Suni, kapan Paman bisa mengajari kami cara bermain game?" Suni hendak menjawab mereka ketika Lukas berdeham dengan nada mengintimidasi. Benarkah? Apakah itu hal pertama yang akan Anda ajarkan setelah baru saja kembali? Tidakkah Anda tahu mereka masih muda, jadi mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak waktu menatap layar?